Halo Sobat PPATK, jumpa lagi di Jumatan, Jumpa PPATK Pekanan, bersama saya M. Natsir Konga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, sehat bahagia kita semua. Selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan bagi Sobat PPATK yang menjalankannya. Hari ini hari yang beruntung ya Sobat PPATK, telah hadir Bapak Askolani, Dirjen Bea dan Cukai. Di tengah kesibukannya, beliau menyempatkan waktu untuk kita semua di sini. Sobat PPATK, penyeludupan itu sesuatu yang tak tampak, tapi kerugiannya itu nyata ya, buat kita semua, buat individu Sobat PPATK, buat bangsa dan negara ini. Coba bayangkan ya, masuknya barang-barang tekstil Cina itu luar biasa implikasi dampaknya. Puluhan ribu orang terkena PHK. Ketika dia tidak bekerja, apa yang terjadi? Keamanan semakin meningkat. Ketika keamanan meningkat, apa yang terjadi? Pencurian merebak dan keamanan kita tidak terjamin. Sesuatu yang kecil, sesuatu yang tidak tampak Sobat PPATK, tapi itu berimplikasi besar. Peran Direktorat Bea dan Cukai sungguh signifikan dalam hal ini. Nah, kenapa saya bilang tadi kita beruntung Sobat PPATK? Pak Askolani sendiri yang akan menjelaskan kenapa masih terjadi penyeludupan. Berapa banyak kerugian yang yang tertimpa buat kita. Belum lagi misalnya ya, bagaimana Sobat PPATK beli skincare dari marketplace. Memang murah, tapi itu kerugiannya langsung yang akan kita dapatkan. Banyak Sobat PPATK ya, beli barang thrifting ya istilahnya itu ya, barang bekas. Setahun tuh gatal-gatal baju di badannya tuh nggak sembuh-sembuh. Ya kan, barangnya murah tapi penyakitnya banyak. Nah ini gimana nih, kok begitu terus marak penyeludupan ini Pak? Ya, oke. Makasih Pak Nasir. Sobat PPATK yang membanggakan. Tentunya senang sekali bisa sharing ke teman-teman Sobat PPATK semua, khususnya di bulan puasa ini ya. Jadi walaupun puasa kita tetap semangat ya Pak. Harus semangat Pak. Semangat. Dan kita oleh semangat, even bulan puasa, penindakan kita terhadap barang-barang penyeludupan juga tetap konsisten tinggi. Tetap jalan ya. Ya. Even mungkin kalau teman-teman ingat waktu zaman COVID, orang pada WFH, orang pada kerja di rumah, kita tidak ada yang berubah. Iya. Teman-teman Bea Cukai terus melaksanakan tugas dalam pelayanan di bandara, di pelabuhan, even penindakan di banyak tempat di lapangan di Indonesia. Jadi penyelundupan ini kalau kita lihat ini adalah terjadi bukan hanya di Indonesia, di banyak negara juga sama. Saya tahun lalu di teman-teman Australian Border Force, mereka juga sama tantangannya. Kita selama ini kerjasama dengan Custom Malaysia, sama untuk kemudian di perbatasan kita mengatasi penyelundupan. Dengan Police Coast Guard-nya Singapura, sama. Kita join untuk operasi bersama atas penyelundupan. Dan yang menjadi tantangan kita di Indonesia, kita ini punya dua titik. Kalau di Australia dia hanya laut, di Indonesia itu laut dan darat. Jadi banyak juga celah-celah di darat ya? Iya. Perbatasan Singapura Malaysia, kecil, gitu hanya ya? laut, daratnya mungkin nggak banyak. Iya. Kita bayangkan dengan luasnya Indonesia yang sangat signifikan, dan kita menghadapi tantangan di laut dan tantangan di darat terhadap barang-barang ilegal, baik yang mau masuk ke Indonesia maupun yang mau keluar dari Indonesia. Itu namanya penyelundupan. Baik yang melalui pelabuhan resmi, bandara resmi, maupun yang melalui Pelabuhan tikus istilahnya ya? Tempat-tempat yang ilegal, yang tidak ditata. Pelabuhan tikus, laut, perbatasan. Perbatasan kita, tantangan kita selama ini
perbatasan dengan Malaysia, perbatasan dengan Papua, perbatasan dengan Timor Leste. Nah, ini tentunya itu yang kita hadapi di Indonesia, yang mungkin beda-beda dengan negara lain. Dan kita, kami sampaikan Pak Nasir, jumlah pegawai kita alhamdulillah sampai saat ini 15.900. Oh, 15.900. Kita bertugas di banyak titik-titik utama di semua provinsi, tapi tidak semua provinsi kita kanwilnya. Tetapi kita paling tidak ada kantor pelayanan dan pengawasan di provinsi-provinsi yang kita tidak punya kanwilnya. Even perbatasan. Jadi kalau teman-teman lihat di lapangan, yang juga kami juga kunjungin dan juga supervisi, seperti di perbatasan Malaysia, Pak, kita itu dengan PAMTAS joinnya. PAMTAS itu apa itu, Pak? Pengamanan perbatasan. Oh, Itu TNI. TNI ya? Jadi joinnya itu dengan TNI. bea cukai, Pak. TNI dan bea Iya. cukai. Bukan dengan institusi lain. Iya. Dengan bea cukai. TNI menjaga keamanan, kita menjaga barang masuk. Itu juga yang kami lakukan di perbatasan Papua. Itu juga yang kami lakukan di perbatasan Timor Leste. Satu. Nah, yang juga sangat menantang itu adalah di laut. Di laut itu kita tahu kita menghadapi laut yang luas. Penyelundupan itu bisa lewat Selat Malaka, bisa lewat di atas Sulawesi, Kalimantan, Iya. bisa juga lewat Papua. Memang kalau dari risiko dari kawasan Australia sedikit, Iya. malah banyak yang suka membawa kegiatan ke Australia, bukan dari Australia ke kita. Nah, belum kemudian tantangan kita adalah kita menghadapi pelabuhan tikus yang jumlahnya bisa 400-500 titik di pesisir timur Sumatera itu. Hanya di pesisir timur itu, Pak? Yang dominan di sana, yang dominan. Hmm. Dan pelabuhan tikus itu belum bisa kita tata. Even kita udah koordinasi ke lintas KL, itu belum bisa ditata. Sebab itu udah kegiatan merakyat selama ini. Yang Tanjung Balai ya, Asahan ya? Jadi ya salah satunya. Dia banyak di ini Pak, di muara-muara laut yang menuju ke sungai. Dan di situ kan dia menuju ke perkampungan. Iya. Sehingga kapal masuk ke situ hilang. Dan kemudian membawa barang. Dan yang menjadi tantangan kita, kalau kita mau impus di sana, kadang-kadang kita menghadapi masyarakat. Iya. Tuh, kalau di tempat resmi legal, enak kita mengimpusnya. Jadi di situ kita tahu kalau di tempat resmi legal, banyak APH yang bisa kita join sama-sama di tempat itu. Yeah. Tapi kalau di tempat yang khusus, itu kita joinnya harus join khusus. Kalau enggak, kita tidak diimpus. Dan menghadapi pelabuhan tikus ini, yang kita jalanin, kita mengupayakan kalau bisa tegahnya di laut. Itu resistensinya akan lebih ringan dibandingkan kita menghadapi impusmen di darat dan di wilayah pelabuhan tikus tadi. Nah, ini teknik yang kami jalanin. Dan kalau kita lihat kinerja kita, effort kita, paling tidak kita melakukan penindakan terhadap barang-barang ilegal yang memang menjadi tugas daripada bea cukai, itu bisa sampai 30.000 lebih penindakan setahun. 30.000 lebih penindakan itu atas setahun. Tindak kejahatan penyelundupan saja atau semua? Semua penyelundupan. Semua ya? Penyelundupan Intinya sih ya? penyelundupan itu. Itu Iya. definisi penyelundupan itu bukan hanya sebatas membawa misalnya kapal kayu membawa barang, Pak. Bukan. Iya. Tapi di pelabuhan pun kontainer resmi pun bisa juga dia menyelundupkan barang. Oleh tadi dokumennya tidak sesuai atau dia tidak laporkan. Iya. Jadi di tempat resmi pun penyelundupan bisa terjadi. Harga impor sekian dibuat lebih murah. Ya. Bisa jadi begitu juga, Pak. Itu juga kita lakukan, dan ini sehingga tadi kalau kita mengimpus sampai 30.000 lebih setiap tahun, itu yang kita impus adalah di pelabuhan-pelabuhan resmi. Di bandara juga terjadi, di
pesisir timur juga dilakukan. Di perbatasan laut dengan Malaysia dan juga dengan Filipina juga dilakukan. Di perbatasan darat dengan 3 negara tadi yang kami sampaikan, Malaysia, Timor Leste, Papua New Guinea juga kita lakukan. Saya tertarik ini Pak Askolani ya, bagaimana tadi pelabuhan tikus ya, dan di laut itu kan cukup luas ya. Tapi saya dengar Bea Cukai itu punya kemampuan yang luar biasa nih. Kemarin itu di Bengkalis ada ratusan kilo sabu atau narkoba lah ya. Terus di Aceh ya, pesisir timur itu banyak keberhasilan yang dilakukan oleh Bea Cukai, khususnya terhadap penyeludupan narkoba dan yang lainnya. Itu kenapa bisa tuh? Kita tadi selain dengan SDM tadi yang kami sampaikan Pak Nasir, kita punya juga ada 4 pangkalan sarana operasi yang membawahin kapal Bea Cukai untuk melakukan impus di laut. Kita punya di Tanjung Balai Karimun, kita punya di Batam, kita ada pangkalan sarana operasi di Jakarta, kemudian di Pantoloan, dan satu lagi di Sorong, 5 pangkalan sarana operasi. Masing-masing 5 pangkalan ini kita deploy dengan kapal Bea Cukai yang jumlahnya sekitar 150-an kapal, mulai dari yang ukuran kecil sampai kemudian ukuran paling besar itu 60 meter. Kapal cepat tuh ya? Iya, kombinasi. Nah, tadi ini jadi tools kita Pak, untuk kemudian kita betul-betul nyata kalau kita mengimpus di laut yang luas ya tadi Pak. Risiko paling tinggi memang di pesisir timur, tapi sekarang juga kami lihat oleh kita memperkuat enforcement di pesisir timur, ada yang kemudian bergeser Pak ke arah Kalimantan. Modus ini pun kemudian kita pantau. Nah, ini menjadi modal kami untuk menindak di laut. Dan alhamdulillah Pak, kekuatan pangkalan sarana operasi kita di laut ini efektivitasnya bisa sampai 70-75% dalam penindakan. Relatif tinggi dibandingkan dengan yang lain dalam hal penindakan. Jadi kita tahu di laut banyak unit yang melakukan, ada Bakamla, ada KKP, ada Polairut, ada TNI, ada juga dari perhubungan. Tapi yang paling konsisten, yang kami selalu jaga dan kami tingkatkan itu adalah di efektivitas dari penindakan kami, itu satu. Nah, sehingga ini yang menjadi modal kami, satu. Dan dalam menggunakan sarana operasi kami ini tadi, kami bukan hanya sendirian Pak. Dalam hal kami menindak narkotika yang juga banyak kami temukan di laut, kadang-kadang kejar-kejaran, itu kami join dengan BNN, Badan Narkotika Nasional. Kami join dengan Barreskrim. Mereka sangat banyak terbantu dengan join dengan Bea Cukai. Sebab kenapa? BNN kan tidak punya peralatan kapal untuk melakukan enforcement di laut. Nah, mereka bisa join dengan kami, kemudian kami siapkan kapal, kita siapkan awaknya, dan kemudian termasuk untuk perjalanannya, dan join sama-sama operasi di laut. Itu dengan BNN. Dan kadang-kadang kami juga lakukan dengan polisian, dengan Barreskrim, even dengan Polda-Polda se-Indonesia. Nah, jadi di sini kita mengingatkan bahwa peralatan yang kita punya itu bukan punya kita, tapi punya negara. Jadi kita bisa join anytime dengan mereka, dan itu kemudian Pak, kenapa kemudian kita bisa saling support untuk kegiatan di lapangan. Dan satu lagi juga yang kami juga lakukan secara manajemen adalah kami juga membuat kerjasama operasi dengan APA ini Pak. Kami punya kerjasama dengan BNN, kami punya kerjasama dengan Barreskrim,
kami punya kerjasama dengan POM TNI, kami punya kerjasama dengan BAIS, even dengan BNPT, penanganan teroris. Iya. Even kemudian dengan lembaga-lembaga APH lain, Pak, dengan kejaksaan. Dan ini menyebabkan kami, kalau kami kolaborasi di lapangan, kami bisa lebih mudah. Intelijen dari BAIS bisa kita pakai untuk penindakan. Intelijen dari BIN juga bisa kita pakai. Sebab dalam melakukan ini kan kita melakukan secara komprehensif. Ada yang kemudian dari supervisi kita di lapangan. Ada juga kita itu basisnya adalah intelijen yang masuk ke kita atau ke APH lain yang kemudian di-sharing ke kita sama-sama. Inilah yang jadi modal kita untuk lakukan penindakan-penindakan tadi yang jumlahnya cukup signifikan. Even misalnya tadi dari penindakan kita untuk kegiatan kepabeanan dan cukai bisa sampai 30.000 penindakan, Pak. Di 2024, 2023 kami juga menindak narkotika dengan APH tadi. Dan penindakannya itu, Pak, setahun bisa sampai 7 ton narkotika yang bisa ditindak oleh teman-teman Bea Cukai bersama dengan BNN, bersama dengan Bareskrim. Ini join yang kemudian kita tidak ada gap dengan hal itu, Pak. Luar biasa ya Pak Sekolani ya. Ada 30.000 penindakan yang sudah dilakukan Setiap oleh tahun. Direktorat Jenderal Bea Cukai. Itu di tahun 2024. Hampir setiap tahun ya? Setiap tahun. Nah ini bentuk penindakannya seperti apa nih Pak? Apakah putus di sidang pengadilan atau bagaimana? Dan dari penindakan yang dilakukan itu, berapa banyak kerugian negara yang bisa diselamatkan? Penindakan itu yang konsisten, Pak, yang dilakukan teman-teman Bea Cukai, sekitar 30.000 lebih setiap tahun. Dengan 30.000 setiap tahun, teman-teman bisa bayangin, Pak, berapa tiap bulan, berapa tiap hari ditindak. Itu satu. Nilai penindakan itu, Pak, bisa mencapai 10 triliun rupiah. Dari 30.000? Ya, bisa sampai 10. Malah di tahun 2021 nilai penindakan kita itu bisa mencapai 24 triliun rupiah. Itu yang artinya bisa diselamatkan untuk yang kita tindak, nilai barang itu, betul Pak. Dan itu polanya adalah kita yang dominan kita tindak itu dari impor, pemasukan barang impor. Itu satu yang paling dominan. Yang kedua yang dominan kami tindak itu dari cukai, Pak. Cukai rokok dan juga minuman. Dan kemudian dari ekspor. Jadi dari barang masuk maupun barang keluar itu dimungkinkan untuk kami tindak. Nah, dari pola itu yang paling banyak kami tindak itu adalah hasil tembakau komoditinya. Dia bisa 50% dari penindakan kita yang 30.000 tadi itu dari hasil tembakau bisa 50% komoditinya. Yang kedua dari minuman alkohol. Miras ya? Ya. Kemudian yang ketiga dari tekstil dan produk tekstil. Yang tadi Pak Nasir sampaikan menjadi konsen. Itu top 3 yang kami tangkap. Yang kemudian narkotika, Pak. Narkotika dengan nilai jumlah yang bisa 7 ton. Kalau Bapak nilai 7 ton itu, Pak, bukan hanya volume, tapi kalau kemudian 7 ton itu lolos dan dipakai masyarakat, berapa banyak puluh ribu masyarakat yang terpapar. Itu satu. Nah, kalau kemudian masyarakat terpapar, Pak, kemudian harus kita rehabilitasi. Berapa biayanya? Itu nilainya rehabilitasi bisa puluhan triliun, Pak. Yang kita bisa mitigasi dari awal. Dan lebih parahnya banyak juga anak-anak yang jadi korban. Dan itu ngerusak SDM kita. Luar biasa. Jadi ini yang kemudian sangat konsisten kita lakukan. Termasuk juga kami untuk narkotika itu kami punya unit K9, Pak, anjing pelacak. Yang kami deploy di bandara, bisa juga di pelabuhan bila dibutuhkan, di perbatasan, yang even kemudian bisa melacak di kapal, Pak, yang kami lakukan sama-sama dengan teman-teman APH. Coba bayangkan, Sobat PPATK, jumlah dari narkoba itu tontonan, tapi multiplier efek selanjutnya itu yang sungguh tak ternilai. Jadi 2045 ya, Indonesia emas itu bisa gagal nih kalau Bea Cukai nggak bekerja keras.
Baru tahu kan Sobat PPATK bagaimana kerja keras dari Bea Cukai itu bisa menyelamatkan kita semua. Saya ingin kasih tahu buat Sobat PPATK, Pak Askolani ini lahir di Palembang, Sumatera Selatan tahun 1966. Beliau menyelesaikan sarjana ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Studi Pembangunan Ya. di Universitas Sriwijaya. Lalu melanjutkan Master of Art di University of Colorado, Amerika Serikat. Luar biasa pengalaman beliau ya. Masuk setelah tamat kuliah langsung ke Kemenku ya Pak ya. Ya. Pernah jadi Direktur Anggaran, Direktur Pendapatan Non Pajak ya di Dirjen Anggaran. Kemudian beliau jadi Dirjen Anggaran dan di Maret 2021 Ibu Menteri Sri Mulyani, Menteri Keuangan, mengangkat Pak Askolani menjadi Dirjen Bea dan Cukai. Nah, Pak Askolani, tadi sudah banyak ya yang bisa diselamatkan dari kerugian negara, lalu kemudian bagaimana multiplier efek dari kejahatan penyeludupan itu kan banyak ya. Ya, betul. Secara ekonomi, kemudian secara individual juga loh. Tadi saya sudah singgung bagaimana kamu beli barang bekas itu membawa penyakit juga gitu kan. Hampir 1.600 ya karyawan Bea Cukai. 15.900. 15.900. Itu di 34 provinsi. Ya. Ada semua ya? Ada satu mungkin dua yang di provinsi baru kita belum punya kantor. Ya. Tapi kami seperti Sulawesi kami bagi Pak wilayah penugasan. Jadi Sulawesi itu kami bagi atas 2 kanwil. Iya. Satu bagian utara dan satu bagian selatan. Tapi di bawah kanwil itu kami punya kantor pelayanan dan pengawasan yang bisa ada di setiap provinsi di Sulawesi. Tergantung dengan tugas dan juga risiko dan kebutuhan di masing-masing tempat. Nah, data-data yang disampaikan tadi kan luar biasa juga ya, cukup banyak, 30.000 penindakan. Tapi di masyarakat nih Pak Askolani, merasa kerja Bea Cukai itu perlu banyak Masih ditingkatkan gitu ya. Karena dilihat baju-baju bekas, bahan-bahan thrifting itu masih banyak beredar di Pasar Baru, di Tanah, Betul. di Senen, dan banyak tempat lagi di daerah-daerah. Begitu juga penyeludupan yang lain-lain ya. Cukai rokok, sekarang banyak di beredar tuh toko-toko kecil yang linting sendiri istilahnya tuh. Ya, betul. Nah, itu nggak tahu tuh apakah bagian dari cukai atau bagaimana. Nah, ini antisipasi Bea Cukai Pak Askolani ya, bagaimana supaya penyeludupan itu tadi udah bagus tuh ya, penindakan yang begitu banyak, efektif dan seterusnya. Untuk menekan lagi nih Pak Askolani, supaya penyeludupan itu bisa ya lebih banyak lagi lah kerugian negara itu bisa diselamatkan gitu. Ya, makasih Pak Nasir. Tentunya apa yang udah kami lakukan itu masih banyak harus terus diimprove ya. Dengan tantangan tadi yang kita hadapi di Indonesia. Nah, menghadapi itu Pak, jadi kita terus berkuat untuk pelayanan pengawasan. Jadi misalnya di pelabuhan kan kita tahu modusnya, pelabuhan resmi ya. Dia menyampaikan dokumen tidak sesuai dengan ketentuan. Apakah itu under invoice, apakah misdeclare, atau kemudian malah tidak dibuatkan dokumennya. Ini menjadi penguatan kita untuk bisa memitigasi risiko itu. Risiko itu udah bisa kita petakan Pak, dari mana modusnya. Yang kemudian kami dengan tools kami yang terus kami perkuat untuk pelayanan satu. Termasuk yang paling update Pak, kami dengan Pelindo dan Perhubungan mendeploy X-ray baru di 4 pelabuhan besar, jadi Priok, Tanjung Mas, Tanjung Perak, dan Belawan. Akan kita lengkapi di tahun 2025 ini. Sekarang sudah mulai di Tanjung Priok. X-ray baru ini akan bisa mendetek isi kontainer itu full
Semua 100% kita bisa lihat isinya, even dindingnya. Yang dulu kita belum punya secanggih itu. Iya, iya. Nah, kita join dengan Pelindo, Pelindo support, Pelindo 1 dan Pelindo 3. gabungan. Mereka Semua. sekarang menjadi satu. Oh iya. 10 kontainer X-ray itu sudah dideploy di Tanjung Priok untuk barang ekspor dan impor. Sehingga dengan kelengkapan peralatan itu, isi daripada kontainer itu kita bisa lihat lengkap, full. Nah, ini tentunya alat kita, effort kita untuk kemudian kita meminimalkan tadi. Kalau kemudian pelaku usaha coba tidak menyampaikan dokumen sesuai dengan isi daripada kontainer itu. Nah, ini kami salah satu penguatan pelayanan di 2024-2025 yang kami lakukan, itu satu. Nah, tentunya yang kedua, kami juga melakukan penguatan pengawasan, joint operasi, dan juga dengan teman-teman APH, Pak. Aparat penegak hukum ya. Kami misalnya di Batam, kami join dengan KSOP dan Jamintel untuk memantau kapal-kapal masuk dari perbatasan ke Indonesia. Iya. Modusnya salah satu adalah dari sistem AIS, Pak, yang ada di kapal. Jadi pola selama ini, kalau kapal-kapal yang dari perbatasan masuk ke Indonesia, dia matikan AIS-nya, sehingga dia tidak terlacak kapal itu. AIS itu apa tuh, Pak? Itu semacam ininya, kode identifikasi daripada radar, daripada kapal. Untuk menunjukkan posisinya di mana? Iya, itu kapal apa dan posisinya di mana. Iya. Nah, sehingga lazimnya, Pak, harusnya AIS kapal itu selalu hidup. Sehingga otorita pemerintah, baik Singapura, Malaysia, Indonesia, bisa tahu itu kapal apa dan di mana posisinya. Nah, yang lucunya selama ini yang jadi menantang adalah kapal-kapal itu, kalau masuk Indonesia, AIS-nya dimatikan. Sehingga tidak terlacak. Iya, iya. Dan sekali dia matikan KAIS itu, kita jadi identifikasi. Dia ini punya maksud untuk kemudian dia bisa berlabuh di banyak tempat pelabuhan tikus tanpa terlacak. Iya. Nah, kalau dia masuk ke luar Indonesia, ke Singapura, dihidupin semua AIS-nya. Dia mungkin ke Singapura nggak bawa barang. Iya. Tapi pas masuk ke Indonesia, Bawa barang. pasti bawa barang. Iya. Kita yakin yang mematikan AIS itu punya tujuan tertentu. Ada indikasi ya? Ada indikasi. Nah, dari pola ini, Pak, kami join dengan perhubungan. Ya, perhubungan. Yang mematikan AIS ini, kemudian kita kenakan denda puluhan juta. Ini alhamdulillah kami kasih feeding ke perhubungan, perhubungan tetapkan peraturan Menteri Perhubungan, kenakan denda puluhan juta untuk memitigasi ini. Sebab Singapura, Pak, kenapa mereka patuh di Singapura? Dia bisa dikenakan denda sama Singapura kalau tidak menghidupkan AIS bisa sampai $1.500 masuk di Singapura kalau kemudian AIS-nya mati. Tapi kan nggak signifikan dendanya, Pak. Ketika AIS mati cuma denda sekian, tapi barang nilai seludupan yang dia lakukan besar. Dia lebih milih. Enggak, kita kenakan denda itu bisa sampai 50 juta, Pak. Iya. Bisa kan, sampai situ. kan peanut dibanding misalnya dengan nilai yang dia seludupkan Ya, misalnya. tapi minimal sudah ada enforcement yang jauh. Iya, Sebab selama ini, Pak, kapal itu matikan di Indonesia tidak ada Apa sama sekali? tidak ya? ada sama sekali. Iya, iya. Kita denda ini dikenakan oleh perhubungan sesuai dengan kapasitas kapalnya, itu satu. Nah, ini kemudian, Pak, ini menjadi joint operasi kami dengan KSOP plus kemudian Jamintel dari Kejaksaan untuk melacak kapal ini. Sehingga kalau dia misalnya masuk ke Indonesia, kita impose dan kemudian kita denda, dan tentunya ini menjadi tools kita, menjadi analis kita untuk kemudian kita mitigasi ke depan. Nah, yang lainnya tentunya, Pak, yang juga kami lakukan untuk pelabuhan tikus ini, kami coba join dengan kepolisian. Itu
menjadi modal kami. Sebab kalau kita untuk bisa mengimpus puluhan, ratusan pelabuhan tikus itu menantang, Pak. Menantang. Makanya kita join sama kepolisian. Jadi apakah Poldanya, apakah Polresnya, even kami kadang-kadang disupport oleh Bareskrim Pusat dari pusat juga. Itu kami lakukan. Nah, untuk kemudian juga yang kami lakukan sekarang juga di lapangan, kami join juga dengan POM TNI. Ya. Kami join dengan TNI-nya juga. Jadi Tadi Pak Askolani, Sobat PPATK sudah banyak bercerita ya, kerjasama, koordinasi dengan TNI, Polri, BNN, BNPT. Nah, ini kurang adil nih Pak Askolani nih. Kok PPATK nggak ada nih? PPATK masuk, cuman lupa disebut. Iya. PPATK termasuk PPATK yang udah kita jalin sejak lama. Terus Jadi seberapa besar tuh Pak efektif hasil analisis dari PPATK mensupport penyidikan yang Pak Askolani lakukan? PPATK utamanya membantu kami untuk TPPU, Tindak pidana pencucian Ya. uang. Kami yang sangat signifikan 3 tahun yang lalu disupport PPATK, Pak. Bisa TPPU-nya bisa sampai 1 triliun, Pak. Itu paling besar Iya. di Batam. Penyeludupan tuh. Iya, penyelundupan. Yang Jadi bakar. kami bisa tarik, Pak, mulai yang punya kapalnya sampai bisnisnya. Dari pelaku sampai beneficial Sampai owner. bisnis. Dan itu kita tarik berapa tahun ke belakang, bukan hanya pas imbursement-nya. Nah, itu tadi Pak Nasir sampaikan. Tentunya follow up dari penindakan kami Pak tadi Pak yang sampai 30 ribuan setiap tahun, itu kami pilah-pilah. Iya. Mana yang memang bisa kita langsung, ada yang barangnya disita, ada yang kemudian barangnya kita lelang, ada barangnya kita musnahkan, untuk orangnya sesuai dengan ketentuan peradilan, Pak. Iya. Jadi ada yang kemudian kami selidikin. Setelah selesai, baru kemudian kami bawa ke kejaksaan untuk dibawa ke pengadilan. Iya. Jadi kombinasi kami tadi yang kenapa kami butuh tadi kerjasama dengan APH tadi, dengan PPATK, itu nyata menghasilkan. Ini ada pertanyaan titipan dari netizen nih Pak. Ya. Soal just tip istilahnya ya. Barang just tip. Ya. Itu kesannya bea cukai begitu tegas gitu Pak. Kalau just tip yang kadang-kadang kan ya mereka tuh ngeluh di medsos, kita kan cuma just tip nilainya berapa sih? Kok penyeludupan yang besar-besar tuh jarang juga yang kena oleh bea cukai gitu kira-kira. Nah, itu gimana tuh bea cukai melihat bisnis just tip itu Pak? Jadi Pak Nasir dan Sobat PPATK, yang kita tindak itu bukan hanya yang besar. Iya. Bukan hanya di pelabuhan, bukan hanya bandara, even sampai perbatasan yang kami sampaikan tadi, Pak. Lengkap nih, Pak. Iya, iya. Nah, salah satu juga risiko pemasukan barang ilegal itu adalah dari just tip. Ya. Kita udah ada permendaknya yang membedakan antara barang pribadi sama non pribadi. Di sini kita bedakan. Kalau misalnya Pak Nasir sebagai penumpang, sebagai orang Indonesia melakukan perjalanan ke luar negeri, Pak Nasir kemudian di sana beli oleh-oleh, pulang ke Indonesia, itu status Bapak itu sebagai bawa barang itu sebagai barang pribadi. Sebab Bapak memang beli untuk kebutuhan pribadi, even misalnya untuk anak-anak misalnya, itu satu. Kita atur seperti itu. Nah, terhadap yang barang pribadi ini, yang memang dia membeli untuk hanya kebutuhan keluarga dia, kita ada relaksasi malah ada insentif. Untuk nilai barang sampai $500, kami tidak kenakan bea masuk, Pak, dan pajak dalam rangka impor. Malah kita kasih ini. Tetapi kemudian kalau nilai pembelian barang Pak Nasir tadi udah ada di atas melampaui 500, misalnya 500 sampai $1.000, 500 ke $1.000-nya kami kenakan bea masuk. Tapi yang 0 ke 500-nya bebas. Tidak kita kenakan bea masuk ataupun pajak dalam rangka impor. Malah kita berikan insentif.
Itu satu. Tetapi kemudian terhadap just tip itu bukan barang pribadi, itu untuk kepentingan bisnis. Nah, ini sobat PPATK harus perhatikan Itu ini. bisnis, sebab itu titipin orang untuk kemudian berdagang. Iya. Kita kan harus sama, Pak, baik yang partai besar maupun partai kecil. Harus equal Perlakuannya ya harus dalam sama. proses penegakan Ini adalah hukumnya. pola yang ada di Indonesia. Iya, Mungkin iya. kalau di negara lain itu nggak ada. Iya. Nah, ini keunikan Indonesia, Iya. just tip itu ada. Nah, terhadap just tip ini, dia setiap barang itu harus kita nilai dan dikenakan biaya masuk. Beda dengan yang tadi barang pribadi. Barang pribadi, Bapak kami potong diskon, kita berikan insentif sampai 500 tidak dikenakan. Tapi untuk mereka yang just tip ini, semua barangnya dihitung dan dikenakan biaya masuk. Sama dengan barang yang partai besar. Terjawab ya, Tuh. sobat PPATK ya. Jadi kenapa Dirjen Bea Cukai melakukan itu? Karena untuk Melindungi. equal dalam Melindungi. menegakkan hukum kan Iya, gitu ya. iya. Besar kecil ya pendekatannya sama. Jadi itu juga sesuatu yang harus diperhatikan. Ketika kita membeli di bawah $500 nggak ada masalah, Dibebaskan. dibebaskan Iya. biaya masuknya. Tapi di atas itu ya tentu berlaku hukum yang berlaku gitu. Nah, terakhir ini Pak Askolani ya, apa pesan Bapak terhadap sobat PPATK, terhadap masyarakat ya, untuk tidak melakukan penyeludupan ya, melindungi barang-barang buatan Indonesia, Ya. dan tentunya tadi menjaga ekonomi kita terus terjaga seperti itu, Pak. Oke, ya satu tadi, itu tadi kami tambahkan, Pak. Kesetaraan ini tadi saya tambahkan, untuk yang impor besar kita kenakan sesuai ada tarifnya, untuk yang just tip yang kita tahu itu dipakai untuk bisnis kenakan antar, termasuk barang kiriman. Barang kiriman pun kita kenakan. Saya beli di Alibaba Iya, online. Itu termasuk juga importasi dan kita setarakan itu tiga itu satu. Iya, iya. Nah, juga pertanyaan yang juga mengemuka dari sobat PPATK, apa sih keunikan pemasukan barang yang polanya aneh dan baru yang harus kami mitigasi? Tadi ya misalnya pola tradisional yang lewat pesisir timur, lewat perbatasan itu pola tradisional, Pak, yang terusnya. Atau kemudian lewat pelabuhan dia misdeclare, undeclare, dan lain-lain dokumennya, itu pasti kita impose. Nah, ada yang kemudian baru, Pak, pemasukannya yang juga kami mitigasi, yaitu melalui barang kiriman. Jadi barang kiriman ini, Pak, Marketplace ya? marketplace, Iya, iya. ini menjadi pola untuk kemudian juga perdagangan ilegal. Iya, iya. Yang kemudian isinya itu tidak sesuai dengan dokumennya. Ini kan bisa lewat pos, bisa lewat FedEx, bisa lewat JNE, Pak. Iya. Ini hal baru juga yang kami Bea Cukai awasin. Nah, ini contohnya, Pak, untuk tegahan kami yang banyak terjadi dalam setahun 2 tahun ini, itu dominan dari barang kiriman. Yang partainya kecil, tapi jumlahnya banyak. Dan nilainya besar. Nilainya dikumpulin cukup besar. Iya. Nah, termasuk dalam barang kiriman itu, Pak Nasir dan teman-teman sobat PPATK, termasuk di situ diselundupkan narkotika. Sehingga kami di kantor pos itu, Pak, selain kami X-ray satu-satu, kami juga deploy anjing pelacak K9 untuk itu. Dan banyak kasus dari marketplace Banyak. itu. Banyak. Itu pola yang pemasukan daripada narkotika plus kemudian pemasukan barang-barang yang lain yang dilarang oleh pemerintah untuk dimasukkan. Nah, satu lagi juga yang kami mitigasi adalah untuk narkotika. Untuk narkotika ini izin, dia kalau kita selama ini mencegah barang jadi masuk, dalam setahun 2 tahun ini yang kami tegah, yang kami temukan di lapangan, yang masuk ini peralatannya. Peralatan untuk membuat narkotika di Indonesia. Oleh kejelian teman-teman kami di bandara, pemeriksaan X-ray, kita tahu barang ini, produk ini adalah bisa dipakai untuk membuat narkotika. Apa tandanya itu?
Ada, kita sudah punya spek Pak, misalnya dia cairannya, kemudian juga termasuk juga peralatannya. Kami sudah punya nota intelijen seperti itu, punya analisis seperti itu. Nah, di banyak case dalam setahun 2 tahun ini, kami temukan peralatan yang dia masuk lewat bandara umumnya. Dari situ kemudian kami kembangkanlah dengan kepolisian, dengan BNN. Kita tahu kemudian tempat mereka membuat narkotika. Pengolah narkoba itu. Buat di Jakarta, buat di Malang, buat di Bandung, kami tangkap di Bali dengan polisi dan juga dengan. Jadi pengirimannya kan berserakan tuh ya? Iya. Pertama mungkin komponen ini. Kami analisa Pak. Barangnya dari temuan kami di teman-teman di bandara, ini kemudian modus yang kemudian kami bisa temukan pabriknya dengan polisi Pak, dengan BNN. Kita gerbek lah di kawasan Jakarta, Tanjung Priok, di kawasan Tangerang, sampai kemudian di Malang, sampai dengan di Bali. Di Bali itu kalau kita lihat mereka sampai melakukan itu sebab mungkin turis-turis itu menjadi pasar mereka Pak untuk dijual. Nah, ini hal yang ini. Nah, ini mungkin kami tambahkan Pak Nasir dan sobat-sobat PPATK. Yang tentunya kami dengan APH Pak terus lakukan intelijen analisa untuk memperkuat modus-modus tadi. Even misalnya dimasukkannya ke dalam lapisan koper. Yang kalau kemudian kalau kita tidak jeli dan tidak dalamin Pak, kita nggak tahu kalau lapisan koper itu setelah kita kerets Pak, itu adalah bubuk-bubuk narkotika. Itu satu. Begitu canggihnya ya? Even tahun lalu kita temukan itu dimasukkan di dalam porselen keramik Pak, di keramik lantai. Di mananya itu kan padat itu? Dicampur di situ. Oh, jadi nanti bisa terurai itu? Iya. Jadi kalau lantai itu kan padat dia. Iya, di keramik lantai itu Pak. Itu jadi tempat pemasukan narkotika. Ini alhamdulillah atas kejelian teman-teman dalam menganalisa dari ekstrim barang-barang itu Pak. Nah ini yang tentunya. Nah dari situ teman-teman sekalian, tentunya tadi Pak Nasir tanyakan tantangan kita untuk mengatasi barang penyelundupan itu harus terus kita perkuat. Ya. Dan kita tidak bisa kerja sendiri, ya, tidak bisa kerja sendiri sebab kita tahu kita banyak sekali alat untuk bisa melakukan kerja bareng melakukan itu. Seperti yang kami lakukan tadi, kami dengan APH, even juga kami bisa dibantu Satpol PP Pak untuk mengatasi rokok ilegal yang tadi Bapak sampaikan. Itu kami lakukan segala koordinasi untuk, dan kita tahu. Kalau barang ini masuk Pak, tadi narkotika, Bapak udah tahu kan, dia dipakai merusak SDM kita. SDM kita rusak dan kemudian tidak berkembang, untuk direhab butuh lagi anggaran besar. Itu udah jelas. Ya, itu adalah harga mati untuk kita ini. Nah, untuk barang-barang penyelundupan ini Pak, untuk yang barang masuk ilegal, itu kalau kita biarkan Pak, ngerusak ekonomi kita. Dia bisa ngerusak kegiatan ekonomi legal di Indonesia. Kenapa? Dia masukkan barang dengan harga murah yang tidak dikenakan pajak. Dia kemudian bisa mematikan harga dan industri barang-barang legal. Bisnis yang sah ya? Yang sah. Iya. Nah, makanya kenapa kemudian kita harus fokus dan komit untuk lakukan itu. Sebab nilai barang itu satu, dia tidak dicatat dalam ekonomi. Sebab tadi legal. Tapi kalau kemudian barang ini kita cegah untuk kemudian jadi legal, pasti akan dicatat dalam ekonomi kita sebagai sumber daripada PDB kita. Ya kan Pak? Bisa jadi sumber pajak kita. Ya kan ya? Nah, yang kedua Pak, dia bisa mematikan kegiatan legal, industri, perdagangan, UMKM, rusak oleh barang-barang ini. Makanya kenapa harus kita gempur secara maksimal. Dan kemudian dia Pak, kalau masuk ke Indonesia tadi, dia ilegal, kewajiban pajak dan kepabeanannya tidak dia penuhin. Sehingga hilanglah potensi penerimaan negara kita. Ya kan Pak?
Nah, termasuk untuk barang ekspor. Barang ekspor itu ada yang kemudian kita kenakan bea keluar. Tetapi ada juga barang ekspor itu, Pak, yang tidak kita kenakan bea keluar. Dari sisi penerimaan, kalau dia melakukan ekspor ilegal, itu mungkin kepenerimaannya nggak signifikan. Tetapi dia ganggu ekonomi kita, Pak. Sebab kenapa? Cadangan devisa kita yang harusnya tercatat jadi tidak tercatat. Yang kemudian harusnya dia membayar resmi, kemudian dihitung dalam PDB kita, dalam cadangan devisa kita, menjadi tidak tercatat. Nah, ini kenapa kemudian sangat yakin kita ini bisa merusak ekonomi kita kalau kita biarkan. Makanya Sobat PPATK, konsistensi kita untuk terus menjaga dan memerangi daripada barang penyelundupan ini menjadi sangat penting. Menjadi sangat penting. Dan peran Sobat PPATK sangat penting Sangat juga. penting untuk memberikan masukan. Kami misalnya ngatasin rokok ilegal, masukan masyarakat, masukan pelaku usaha itu menjadi modal kami. Dan yang tentunya juga mungkin tadi saya belum sampaikan, tugas kami di Bea Cukai ini adalah melaksanakan regulasi yang dibuat oleh kementerian. Perdagangan melis barang A sampai Z yang dilarang masuk. Itu list dengan membuat permendak. Kami harus melakukan enforcement di perbatasan, di border. Untuk kemudian kami harus melaksanakan tugas Kemkes, barang mana saja yang tidak boleh masuk. Kami melaksanakan tugas dari Badan POM, barang mana saja yang tidak boleh masuk. Mereka kan tidak ada tools. Semua dilakukan oleh Bea Cukai. Perindustrian, barang ini yang nggak boleh masuk. Kemudian kita yang impus. Jadi posisi kita di Bea Cukai adalah kita secara maksimal menjalankan tugas regulasi yang dibuat oleh kementerian lembaga untuk kemudian menjaga pemasukan barang-barang yang kemudian dilarang. Dan kemudian kalaupun dia boleh masuk, kita harapkan yang resmi, yang memang dibolehkan masuk, dia harus bayar kewajiban kepabeanan dan pajaknya. Sebab kalau kemudian dia tidak lakukan itu, dia kemudian bisa menghilangkan potensi penerimaan negara kita untuk bangun Indonesia. Jadi itu. Belum nanti kemudian risiko yang kami sampaikan terhadap SDM kita kalau terkait sama narkotika yang sangat signifikan. Jadi kombinasi inilah yang kemudian teman-teman kami menindak semua barang yang masuk ke Indonesia dan yang keluar Indonesia yang tidak sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh pemerintah. Mungkin itu Pak Nasir. Terima kasih Pak Sekolani, luar biasa. Sobat PPATK, jadi tolong juga dibantu Bea dan Cukai ya, berikan informasi kalau ada terkait dengan indikasi-indikasi penyeludupan ya, lalu kemudian misalnya rokok-rokok yang tidak bercukai ya, dan yang pasti Sobat PPATK bisa membantu tidak membeli barang-barang yang ilegal, hasil seludupan misalnya dan seterusnya. Terima kasih Pak Sekolani. Sama-sama. Luar biasa informasi yang disampaikan, pengetahuan yang diberikan. Semoga ini banyak manfaat ya buat kita semua. Sobat PPATK, sampai jumpa di Jumatan. Jumpa PPATK Pekanan. Kalau bersih, kenapa harus risih?